Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang biimplikasi, materi lanjutan dari implikasi. Biimplikasi itu juga termasuk dalam pernyataan majemuk. Kan kemarin sudah disampaikan bahwa pernyataan majemuk itu ada 4, yaitu disjungsi, konjungsi, implikasi, dan yang terakhir adalah biimplikasi. Dalam logika matematika, pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubungnya adalah ini. Titik-titiknya adalah merupakan suatu pernyataan. Ada suatu pernyataan di sini ya. Kata hubungnya jika dan hanya jika, lalu ada titik-titik lagi, berarti ada suatu pernyataan juga, disebut biimplikasi. Ya, ini ciri-ciri biimplikasi. Biimplikasi yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dapat ditulis ini. P panahnya ke kanan dan sama ke kiri. Lalu Q. Beda sama yang implikasi itu, kalau yang implikasi di situ panahnya hanya ke kanan. Ya, ini ya. Ini implikasi, panahnya hanya satu. Kalau dalam biimplikasi panahnya dua, yaitu ke kanan sama yang ke kiri. Maka pernyataan ini, di sini ada P-nya. P. P-nya saya tebalkan dulu. Biimplikasi Q dapat dibaca P jika dan hanya jika, atau yang punya lagi yaitu jika P maka Q dan jika Q maka P. Namun yang paling simpel adalah yang ini, yaitu yang pertama. Berikutnya yaitu yang nilai kebenaran pada implikasi biimplikasi ini ya. Biimplikasi. Nah, di sini jangan lupa ciri khas biimplikasi adalah panahnya kedua. Nah, ternyata di sini dari tabel kebenaran biimplikasi yang bernilai benar itu ketika keduanya kembar nih ya. Ketika pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya benar, maka nilai biimplikasinya adalah benar. Ketika salah satunya ada yang salah, walaupun misalnya yang kedua atau yang pertama yang salah, itu nilainya salah. Berikutnya ketika keduanya salah, maka nilai kebenarannya adalah benar. Jadi ciri khas dari nilai kebenaran biimplikasi bernilai benar ketika keduanya bernilai benar ketika kedua pernyataan kembar. Dikatakan kembar yaitu sama-sama bernilai benar dan sama-sama bernilai salah nih ya, dapat dipahami pada tabel nilai kebenaran nih ya. Ini kan bernilai benar ketika ini benar keduanya. Bernilai benar juga ketika keduanya salah. Oke. Berikutnya ini pernyataan biimplikasi Q dapat pula diartikan sebagai ini. Nah, untuk yang ini kita tentukan dulu nilai kebenaran dari ini. P implikasi Q konjungsi dari Q implikasi P. Nah, di sini pernyataan P dan Q-nya seperti biasa, P-nya B, B, S, S urutannya. Pernyataan Q-nya adalah B, S, B, S. Nah, di sini untuk P implikasi Q bernilai salah ketika gimana? Ketika pernyataannya adalah pernyataan pertama benar, keduanya salah, ini berarti bernilai benar. Lalu yang berikutnya lagi saya tambahkan tabelnya, yaitu yang
Ini kan yang pertama sudah ada yang di kolom pertama, P implikasi Q. Yang berikutnya ini yang belum ada. Saya copy. Jadi kalau implikasi itu bernilai salah ketika apa? Ciri khasnya kan kalau implikasi hanya salah satu saja yang bernilai salah, yaitu di sini Q. Berarti kita balik dari sini ke sini. BB bernilai benar. Lalu SB bernilai benar. BS ini benar. Yang ketiga BS itu bernilai salah. Lalu yang ini otomatis benar. Kenapa? Karena ciri khas yang paling beda adalah yang ini. Ketika pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah. Ini kan dianggap pernyataan pertama, yang ini dianggap pernyataan kedua. Berikutnya di sini dari ini. Nah, kita cari yang ini. Panjangkan dulu ininya. Ya. Ini kita tebalkan dulu menjadi. Nah, sekarang dari kolom yang pertama ini dianggap pernyataan pertama, ini anggap pernyataan kedua. Sehingga di sini kalau ini tanda konjungsi. Konjungsi itu bagaimana? Ya, pada nilai konjungsi itu bernilai benar ketika keduanya benar. Nih berarti selain itu berarti salah ya. Nih benar, maka di sini benar. Ini ada salahnya ini ya. Kan kita bandingannya kolom yang ini dengan ini saja. Ini ada dari kedua ini ada yang salah, maka salah. Terus dari keduanya ini juga ada yang salah sehingga nilainya salah. Nah, di sini benar sehingga di sini benar. Nah, pada kolom ini sesuai apakah sama dengan nilai B implikasi? Ya, kita lihat di sini BS SB ini nilainya juga BS SB. Ternyata benar, yaitu pernyataan B implikasi Q dapat pula diartikan sebagai ini, ya. Lalu contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan nilai kebenaran dari B implikasi. Dari B implikasi berikut. Nah, di sini contoh ini soalnya sudah saya ganti ya, bisa menjadi manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Nah, di sini kalau ada jika dan hanya jika adalah B implikasi. Berarti yang depan itu P sampai hidup, yang ada oksigen itu Q. Yang kedua, semua bilangan prima ganjil. Di sini ada jika dan hanya jika, berarti sebelumnya adalah pernyataan P, yang setelah itu adalah yang pernyataan Q. Ini juga sama, yang C yaitu 5 kurang dari 1 jika dan hanya jika. Ini pernyataan Q-nya adalah 3/2 lebih dari 9. Nah, di sini penyelesaiannya ini masih dengan yang soal yang implikasi, cuma saya ganti nanti di sini tandanya menjadi ini. Ya, yaitu di sini pernyataan P-nya menjadi ini. Manusia dapat hidup. Saya kopikan di sini, manusia dapat hidup. Di sini otomatis kita langsung cari nilai kebenaran dari ini, manusia dapat hidup, yaitu bernilai benar ya, otomatis manusia dapat hidup ya. Yang kedua, pernyataan P-nya, Q-nya yaitu ada oksigen. Ada oksigen kan benar, yaitu di bumi kan ada oksigen.
Jadi di sini juga benar. Maka kalau ini digabung, nilainya keduanya benar menjadi benar juga. Sehingga B. Yang B berikutnya, semua bilangan prima ganjil. Semua bilangan prima itu ganjil. Nah, ini pernyataan P-nya. Padahal di dalam bilangan prima itu kan dimulai dari yang kedua, 3, 5, dan seterusnya. 2 itu kan bukan bilangan ganjil, otomatis di sini pernyataan yang salah. Yang pernyataan Q-nya yaitu 7 termasuk bilangan prima. Ikan di sini 7 termasuk bilangan prima itu kan benar, yaitu keterangannya bernilai benar. Kalau keduanya digabung di sini, karena salah satu ada yang bernilai salah, otomatis nilainya akan salah. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu ini 5 kurang dari 1. Ini yang P dan ini yang Q. Sehingga di sini lima kurang dari 1. Kalau pernyataan 5 kurang dari 1 itu merupakan salah. Kenapa? Karena 5 itu harusnya lebih besar. Berikutnya yang tadi pernyataannya adalah 3 pangkat 2 kurang dari 9. Nah, kita untuk menentukan ini harus tahu dulu nilai dari 3 pangkat 2 itu nilainya berapa. 3 pangkat 2 juga nilainya 9. Jadi tanda ini kalau kurang dari lebih dari berarti salah, karena harusnya sama dengan, sehingga pernyataan ini bernilai salah. Karena keduanya bernilai salah atau sama-sama kembar salah, yaitu menjadi bernilai apa? Bernilai benar. Maka di sini begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.